Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasanta Finanda dari kelas 3A D3 Arsitektur dengan NIM 3202307036. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kenyamanan pada bangunan perpustakaan, bagaimana heat transfer, dan bagaimana panas di bangunan bisa mempengaruhi bangunan yang ada. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kenyamanan termal. Kenyamanan termal adalah kondisi di mana seseorang merasa nyaman secara termal, artinya tidak merasa terlalu panas ataupun terlalu dingin. Kenyamanan termal dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor personal manusia. Yang pertama, faktor lingkungan terdapat suhu udara, kelembapan relatif, kecepatan aliran udara, radiasi panas dari permukaan sekitarnya. Yang kedua, faktor personal manusia, yaitu aktivitas fisik. Yang kedua, ada jenis dan jumlah pakaian yang dikenakan. Penerapan prinsip thermal conform pada bangunan perpustakaan. Yang pertama ada sistem pendinginan ruangan, yaitu AC. Terlihat unit AC berdiri di pojok ruangan. Fungsinya untuk menjaga suhu udara dalam ruangan tetap sejuk dan nyaman bagi pengguna, terutama di iklim tropis. Sirkulasi udara dan tata letak ruang terbuka dan tata letak furnitur yang longgar membantu pergerakan udara alami. Yang ketiga ada material dan warna interior. Warna dominan putih dan abu-abu muda memantulkan cahaya dan panas menjaga suhu ruang tetap stabil. Penerangan tidak berlebihan. Pencahayaan buatan lampu LED terintegrasi dengan plafon menghindari panas berlebih dari lampu pijar atau lampu sorot. Cahaya lembut dan merata membantu menciptakan suasana yang tenang dan sejuk. Elemen tanaman. Tanaman dalam ruangan membantu meningkatkan kualitas udara dan memberikan efek psikologis sejuk mendukung kenyamanan termal. Yang berikutnya ada heat transfer. Jenis heat transfer perpindahan panas. Perpindahan panas melalui benda padat dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dinding beton, lantai, dan rak kayu dapat menghantarkan panas dari luar ke dalam. Maka, penting menggunakan isolasi termal atau material dengan konduktivitas rendah agar tidak cepat panas. Perpindahan panas melalui gerakan Frida seperti udara atau air. AC mendinginkan udara dan menyirkulasikan udara dingin ke seluruh ruangan. Perbedaan suhu udara atas dan bawah menyebabkan udara hangat naik dan udara dingin turun, konveksi alam. Penerapan dan prinsip heat transfer pada bangunan perpustakaan ini yaitu perpindahan panas antar benda padat bersentuhan. Penerapan material lantai kemungkinan beton atau keramik berpotensi menghantarkan panas dari bawah, namun digunakan warna terang putih agar memantulkan panas dan mencegah penumpukan suhu tinggi. Meja dan rak buku terbuat dari material kayu yang bersifat isolator panas alami, lambat menghantarkan panas, mendukung kenyamanan termal saat disentuh. Building thermal load adalah jumlah total energi panas yang harus dihilangkan atau ditambahkan untuk mempertahankan kenyamanan termal dalam sebuah bangunan. Thermal load ini dipengaruhi oleh berbagai sumber panas internal dan eksternal. Beban ini menentukan kapasitas sistem pendingin AC atau pemanas heater yang dibutuhkan dalam ruang. Building thermal load harus dikenalkan untuk yang pertama ada kenyamanan pengunjung, yang kedua ada meningkatkan efisiensi energi atau mengurangi beban kerja AC. Yang ketiga ada melindungi koleksi buku dari kerusakan akibat suhu dan kelembapan tinggi. Penerapan prinsip building thermal load pada bangunan perpustakaan ini adalah konsep yang digunakan untuk mengatur suhu ruangan secara efisiensi agar tetap nyaman dengan mempertimbangkan semua sumber panas internal dan eksternal. Penerapannya sangat penting pada perpustakaan agar pengunjung merasa nyaman dan koleksi tidak rusak akibat suhu kelembapan tinggi. Menghitung dan mengendalikan sumber panas internal dalam ruang. Yang pertama, pengunjung tubuh manusia memancarkan panas sekitar 100 watt per orang. Yang kedua, penerapan lampu, gunakan lampu LED hemat
energi yang memancarkan sedikit panas. Yang ketiga ada elektronik, AC, komputer, printer menghasilkan panas, perlu diatur penerapan di gambar. Lalu ada mengendalikan sumber panas eksternal, yaitu radiasi matahari. Jika ada bukaan jendela harus dikurangi agar tidak menambah thermal load. Yang kedua ada panas dari dinding dan atap menyerap sinar matahari, dikurangi dengan insulasi atau pelapis warna terang. Yang ketiga ada penerapan gambar, warna dinding dan langit putih membantu memantulkan panas, bukaan luar minim dinding masif, mengurangi panas matahari langsung. Daylight adalah pencahayaan alami yang berasal dari sinar matahari dan langit siang hari, digunakan untuk menerangi ruang dalam bangunan. Berikut ada tujuan dalam daylight bangunan ini, yaitu yang pertama ada mengurangi penggunaan listrik untuk penerangan, yang kedua meningkatkan kenyamanan visual dan psikologis pengguna, yang ketiga mendukung keberlanjutan, yang keempat ada menciptakan suasana ruang yang lebih hidup dan sehat. Daylight dan kenyamanan thermal ini, penerapan alami bisa mengurangi beban energi, tetapi harus dikontrol agar tidak menambah beban panas. Oleh karena itu, daylight sering dikombinasikan dengan ventilasi, silang, dan sistem shading. Penerapan prinsip daylight pada bangunan perpustakaan. Contoh penerapan daylight di ruang perpustakaan adalah: yang pertama ada gunakan dinding kaca atau kaca buram di sisi luar bangunan. Manfaatkan partisi kaca antar ruang untuk menyebarkan cahaya alami. Penerapan prinsip pada bangunan perpustakaan ini yaitu pengaturan bukaan untuk cahaya alami masuk tanpa silau. Yang kedua ada desain interior yang mendukung distribusi cahaya, warna terang, tata letak terbuka. Yang ketiga penggunaan teknologi pelengkap shading kaca film skylight. Hasilnya adalah ruang baca yang terang, nyaman, hemat energi, dan sehat secara visual maupun thermal. Sekian yang bisa saya sampaikan pada bangunan perpustakaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.